artinya setiap waktu alhamdulillahirabbil alamin. Terima Iya. kasih Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atau gimana Pak Tri? Iya, iya, iya. Nah, orang itu punya habit yang namanya bersyukur itu memang tidak hanya sekali ya, tetapi dalam konteksnya bersyukur itu harus diulang dan diulang sepanjang hidup kita ya, sepanjang hidup ya, bukan hanya saat kita pas butuh ya. Nah, Atau pas dapat doang. pas dapat doang. Padahal orang bersyukur itu bukan karena pas mendapatkan, tetapi apa yang saat kesadaran diri ini ada, maka selalulah tune in kepada syukur ya. Gratitude itu kan syukur ya. Nah, syukur itu sebetulnya apa sih Mbak Ulfa? Syukur itu sebetulnya kan ungkapan terima kasih ya, ungkapan kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah ya, kepada Allah. Terima kasihnya seperti apa? Nah, kadang seseorang itu hanya kadang bahasa Jawanya lamis. Lamis itu hanya di mulut ya. Bukan lupis sih Pak. Bukan lupis, lupis enak ya. Jadi orang itu mengatakan sebutan alhamdulillah. Sebetulnya kan kalimat itu kalimat yang menyatakan bahwa eksistensi Allah yang kita sebut. Nah, segala puji hanya pantas diberikan, dipredikatkan hanya pada Allah. Jadi kita nggak pantas untuk dipuji. Artinya kalimat ini dibalik itu kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah, sehingga segala apa yang kita dapatkan atau dalam keadaan kita sedang menghadapi sesuatu yang kita jumpai, maka sebutan inilah yang harus kita sampaikan. Kenapa sebetulnya? Karena ini semua karena Allah gitu. Jadi saya belum mendapatkan sesuatu yang menurut persepsi saya ya. Padahal saya sebelum mengatakan mendapatkan, ini sudah mendapatkan banyak gitu. Iya benar. Cuma satu hal yang ada di kita saat itu Pak Tri. Iya. Kadang kita mengatakan syukur itu pada saat kita menginginkan sesuatu lalu realisasi ada, kita memperoleh itu. Baru bersyukur. Padahal yang sebelumnya nggak gitu Padahal adanya kita. Itu kan karena kita diadakan oleh Allah. Jadi hidup jasad kita secara lahir di dunia ini eksistensinya kan karena Allah. Nah, jadi kita belum meminta sesuatu itu sudah diberikan banyak hal gitu kan. Betul. Maka tadi saya sebutkan jangan sampai kita bersyukur itu karena kita sedang mendapatkan atau habis mendapatkan sesuatu. Karena existing kita, existing itu kondisi sejatinya sesuatu yang belum terjadi apa-apa, sudah ada itu. Adanya kita sudah mendapatkan karunia yang luar biasa. Nah, tidak terhitung. Makanya menyebut sebagian dari kalimat itu seringkali sudah merasa dia bersyukur. Padahal bersyukur itu yang seperti apa? Nah, itu dia. Nah, bersyukur itu sebetulnya ada 3 pola, Mbak. 3 pola itu apa? Jadi pola yang pertama kita ini ketika bersyukur ya, itu wujudnya adalah bagaimana mindset kita itu dalam bersyukur. Jadi pola pertama adalah pola mindset, Mbak. Kenapa? Karena tadi orang untuk bisa menyebutkan itu kan adanya dari pikiran kita sebelumnya. Tanpa ada di dalam mindset itu pola berpikir. Pola berpikir itu sifatnya adalah global, sesuatu yang luas. Yang itu untuk bisa digunakan banyak hal. Bukan cara berpikir saja, tetapi sesuatu polanya. Nah, mindset kita polanya berpikir tentang bersyukur. Itu seperti apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bersyukur itu dalam bentuk kata-kata atau ucapan. Nah, jadi ucapan malah kedua ya Pak Tri? Kedua. Jadi kata-kata dan ucapan itu adalah yang kedua. Kata-kata itu bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk tulisan, Pak. Ya kan itu sama. Ya. Yang ketiga adalah bersyukur itu dalam bentuk action. Nah, behavior. Yang paling penting nih ya. Ini. Nah, jadi eksistensi manusia syukur itu ending goal-nya adalah di situ. Actionnya. Maka bersyukur dalam bentuk amal. Maka kalau ini nggak inline dengan yang pertama,
itu namanya kita belum bersyukur. Jadi misalnya saya bersyukur hanya dalam bentuk misalnya Alhamdulillah, kata-kata saja. gitu. Terima kasih ya Allah gitu. Iya, itu belum bersyukur. Itu belum bersyukur ya Pak? Belum, itu baru menyatakan diri dalam bentuk mengungkapkan apa yang ada. Oke. Ya, makanya banyak orang ya mengatakan ini, aku tuh sudah bersyukur, tapi kok aku begini-begini, Ya. Banyak begitu ya? ya kan? Padahal begini Mbak Ulfa, orang yang bersyukur itu adalah orang yang akan mendapatkan kemelimpahan. Melimpah itu Sudah jadi akibatnya, Allah ya Pak Tri? iya, janji Allah begitu. Iya. Kenapa begitu? Karena yang namanya bersyukur itulah yang membuat orang tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami penderitaan. Itu pasti Pak Tri? Pasti, ayatnya jelas. Wala in kafartum inna ada bila sadid. Jadi kalau kita itu kufur itu menutup nikmat yang Allah berikan. Ini sebagai nikmat dari Allah, kok kita tutupi? Bukan, itu bukan dari Allah. Maka yang terjadi, kita azabnya Allah beri, penderitaan kita akan panjang. Jadi kalau kita kok sudah mengatakan aku tuh sudah setiap kali bersyukur, tapi dada sering nyesek, itu kita belum bersyukur. Karena existing orang bersyukur itu 3 pola tadi. Iya. Mindset, yang kedua adalah bagaimana kita mengungkapkan dengan mengiyakan lewat verbal maupun tulisan. Yang ketiga adalah bagaimana kita behavior kita. Jadi behavior itu yang akhirnya orang yang namanya bersyukur itu dia akan mampu mengoptimalkan segala yang ada dalam dirinya. Mengoptimalkan berarti melakukan segala hal yang terbaik. For example gini Mbak Alfa. Contohnya seperti apa Pak Tri? Jadi ketika saya mendapatkan sebagai amanah yang ada dalam diri saya, sebagai apa? Jadi dosen. Maka profesi adalah sebuah amanah kan? Maka saya ini orang yang ketika bersyukur, berterima kasihnya saya pada Allah ini adalah apa? Karena itu saya melakukan yang terbaik apa yang saya kerjakan ini dengan kondisi apapun, mengerjakannya yang terbaik. Misalnya saya ngajar jam 7, ya jam 7 itu saya nggak boleh terlambat. Oh, itu bentuk bersyukur Pak Tri? Bersyukur. Misalnya kayak saya nih, saya bersyukur saya siaran gitu. Iya. Saya berangkat jam 5 pagi. Saya mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Ready. Ya. Itu bersyukur. Iya, bersyukur. Jadi Okay. melakukan segala hal yang ada pada diri kita itu kalau dengan rasa syukur adalah tidak sakarpe dewe, bukan karena like and dislike. Senang saya. Iya kan? Jadi berarti Betul. yang saya persiapkan itu tanpa sadar saya itu rasa syukur. Rasa syukur. Jadi rasa syukur itu adalah ketika kita mengerjakan yang ada itu penuh dengan tidak ada beban, penuh dengan happy, maka melakukannya dengan penuh semangat, mengerjakan dengan tidak asal sembarangan. Ya Allah, minimal itu deh udah. Akuntabilitas kita terjaga, ya. Ketika saya mengajar itu tidak melihat berapa jumlah mahasiswa yang harus datang atau tidak datang, kan gitu. Nggak ada hitungan begitu. Nggak usah, nggak dipikir. Yang terjadi adalah saya ketika bersyukur itu akan melihat perspektif diri saya ini amanah tadi. Apa yang saya diberikan amanah ada hak-hak yang di dalam diri saya ini hak orang lain. Panjang ini, kepanjang ke depan ya. Wah iya, karena gini. Ternyata ngomongnya gitu Pak Tri ya. Iya, karena orang yang bersyukur ini akan mengetahui dirinya bahwa saya adalah orang yang oleh Allah diberikan predikat pemimpin. Iya. Ya, maka Allah menyampaikan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Saya membawa diri saya ini bukan saya sendiri, tetapi saya melangkah ini ada hak-hak orang lain banyak di pundak saya. Itu kalau udah gitu takut melakukan kezaliman dan hal-hal yang istilahnya suka-suka ya Pak Tri ya? Iya, karena itu ketika kita secara self leadership punya kepemimpinan diri, maka dia bisa memimpin banyak orang. Tapi kalau kita nggak punya self leadership, nggak bisa memimpin orang. Maka cukup mengherankan ada orang rakyatnya sedang dalam keadaan mengalami sedih dalam kondisi musibah yang sedang bencana luar biasa, kita tinggal umroh. Waduh, Not made sense. Itu sih
itu nggak kepikir kok bisa ya Pak Tri ya. Nah itu, dia nggak melihat seorang Kayaknya pemimpin. itu bukan ibadah Pak Tri ya. Ya itu karena dia nggak paham, Makanya, sehingga ibadah dia bukan sesuatu yang ibadah. iya Ada yang penting, ada yang genting. betul. Ibadah itu penting, tetapi ini ada yang genting. Iya oke. Genting adalah emergency. Iya. Kalau dalam bahasa kedokteran, emergency yang amat sangat namanya situ. Harus dilakukan tindakan dia langsung, kalau enggak bahaya. Oh oke, Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Hah? Jadi sekali lagi yang tadi saya suka tuh yang Pak Tri sampaikan, kita ini melakukan sesuatu bukan karena suka nggak suka, Iya, dan bukan kita karena melakukan suka. sesuatu juga karena memang kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban kita, Iya, tanpa melihat orang lain gimana mau ngapain, pokoknya yang penting saya melakukan kewajiban saya. karena yang dilihat Allah. Iya. Jadi orang yang bersyukur itu selalu menempatkan posisinya Iya, iya. Allah, Ha. apapun. Jadi saya menjadi dosen itu sebagai orang yang diberikan Allah karunia amanah besar, tanggung jawab terhadap apa yang namanya kepercayaan ini. Maka itu ada pundak saya ini, di situ ada hak-hak mahasiswa saya untuk menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Wow. Orang tua mahasiswa yang memberikan amanah kepercayaan Iya. pada institusi saya, Banyak Pak Tri Ya. Surya ya. memberikan rektor saya, kaprodi saya, semua dalam posisinya adalah memberikan amanah kepercayaan pada saya. Iya, luar biasa. Pundak-pundak ini penuh dengan banyak hak-hak orang. Ternyata Betul tidak? ya Pak Tri. Iya, saya. Ternyata nggak bawa diri sendiri ya. Iya dong. Berarti kayak misalnya saya ini dan teman-teman yang di sini nih Mm, menyampaikan informasi-informasi buat sahabat mulia, itu Mm. kan kita bertanggung jawab atas yang kita berikan kepada mereka ya Pak Tri ya. Betul sekali. Insya Allah. Ini anugerah sebetulnya Pak Tri ya. Nah itu dia. Diberikan kepercayaan sama Allah untuk ada di posisi ini. Iya. Ini saya merinding loh. Aduh, Iya. ya Allah, ya Kan nggak Allah. main-main ini. Nggak main-main. Tidak semua orang diberi kepercayaan untuk seperti apa yang kita sedang dapatkan. Iya. Dan ini ada waktunya, nanti suatu saat saya disuruh berhenti. Iya. Pada waktunya saya harus pensiun, pada waktunya saya harus meninggal. Betul atau tidak? Aduh. Sangat pentingnya bersyukur ya sahabat mulia. Maka, Ini- Mbak, Heeh. maaf ada yang nanti supaya tidak lupa. Oke. Bahwa apa yang kita namanya syukur Heeh. itu bukan untuk mendapatkan. Tetapi syukur itu adalah membangun legacy. Legacy, apa yang kita tinggalkan. Oh, iya. Kalau kita mendapatkan prestasi, lalu itu sesuatu capaian namanya. Tapi kalau kita ini, apa yang kita tinggalkan, itu legacy. Wow. Maka syukur itu adalah meninggalkan sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk siapapun. Karena itu orang yang bersyukur pasti bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah ya. Ini kita harus terus, menurut saya harus terus diingetin hal ini karena ini penting banget. Karena sering lupa kita Pak Tri. Ya kan bersyukurnya kalau dapat. Nah itu dia. Lupa dengan apa yang sudah kita miliki saat ini ya Pak Tri. Betul sekali.